Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kesalahpahaman umat terdahulu sehingga mereka tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kaum Nabi Nuh, yakin dengan aksariyat, yakin dengan jumlah yang banyak, maka akan mendatangkan kejayaan. Kalau saya pengikut banyak, kalau di belakang saya banyak orang-orang yang mengikuti, mayoritas, suara terbanyak, maka suara terbanyak ini tidak mendatangkan manfaat apapun. Kaum Nabi Nuh memiliki keyakinan seperti itu, akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kaum-kaum yang menjadikan suara terbanyak sebagai keyakinannya. Kemudian kaum Ad, yakinnya dengan kekuatan badannya, yakin dengan kekuatan fisiknya, dan selalu menentang kepada Nabi Hud waktu itu. Kaumnya mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih kuat daripada kami. Jadi ini tantangan mereka kepada para pejuang kebenaran di waktu itu. Hadirin saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kesalahpahaman kaum yang terdahulu seperti kaum Samud, yakinnya dengan teknologi. Mereka bisa merubah gunung menjadi istana yang nyaman. Ini disadari oleh mereka sebagai satu kekuatan, sebagai satu kejayaan bagi mereka, dan mereka yakinnya dengan itu. Kaum Madian juga yakin dengan kehebatan perdagangan. Kalau pintar dagang, maka akan berjaya, akan berkuasa. Kemudian kaum Saba yakinnya dengan pertanian. Kalau pertanian maju, maka akan berjaya, akan bahagia. Kemudian kaum Ashab Sabat yakinnya dengan perikanan. Jadi kalau ikan banyak, maka mereka akan berjaya, akan hebat. Jadi kehebatan-kehebatan makhluk itu yang menjadikan mereka tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Firaun yakinnya dengan pemerintah. Maka orang-orang sekarang ini yakin kalau berkuasa, yakin kalau memiliki kerajaan, maka dia akan berjaya. Korun juga yakinnya dengan kekayaan, harta benda. Kalau harta banyak, maka akan berjaya, akan bisa berkuasa, akan bisa menguasai pemerintahan dan sebagainya. Ini keyakinan Korun, laknatullah alaih. Haman juga yakinnya dengan jabatan yang disandangnya. Kalau punya jabatan, maka akan mudah segala sesuatu. Nah, orang-orang berlomba, sikut sana, sikut kiri, sikut kanan, sikut kiri. Untuk apa? Untuk mempertahankan jabatan. Rela membunuh orang lain karena jabatan. Maka ini keyakinan orang-orang terdahulu yang dengan asbab yakinnya seperti itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ashabul Jaiz yakinnya nih dengan ketentaraan. Yaitu seperti kisah Abraha itu yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini mereka yakinnya itu dengan kalau punya tentara, kalau punya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, jadi mereka keyakinan yang muncul di dalam hati mereka, maka mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, dihinakan orang-orang yang meyakini makhluk tadi, hadirin. Jadi yang kita ajak kepada orang lain itu, kita ajak mereka kepada kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka kepada keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin pula dengan amal. Mengajak kepada kehebatan amal, bukan kehebatan mal, bukan kehebatan harta. Seluruh nabi-nabi hanya mengajak kepada amal, bukan mal. Nabi Nuh ketika kaumnya tidak ada hujan, ketika kaumnya kekurangan rezeki, anak, sungai kering, maka tidak pikir bagaimana membuat bendungan, tetapi beliau mengatakan, beristighfar kamu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka akhirnya yursilis sama alaikum midrara wa yumdid bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa taala
berikan apa yang kamu minta. Rasulullah SAW ajarkan sahabat selalu yakin dengan amal. Banyak amalan yang diajarkan untuk menurunkan hujan, misalnya untuk keberkahan rezeki, sholat waqiah, sholat isyraq, banyak bersedekah, bahkan untuk minta garam saja. Ini sahabat ini sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Ketika mereka kelaparan, bukan diperintah ke Yaman bekerja, pergi ke sana bekerja, tidak, tetapi ditargib oleh Rasulullah SAW. Kalaulah kamu tahu apa yang kamu dapatkan dari kelaparanmu, maka kamu akan minta yang lebih dari ini. Jadi malah ditargib oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang yang lapar di dalam mematuhi, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Wahab rahmatullahi alaih mengatakan, kedatangan asbab kepada umat ini tidak identik dengan datang rahmat Allah. Kedatangan asbab itu tidak identik dengan datangnya rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini datang karena apa? Karena amalan. Maka kita harus sama-sama azam dalam diri kita selesaikan masalah dengan amal. Nah, seperti misalnya suatu ketika Auf bin Malik, ayahnya lapor bahwa anak dia ini diculik, diikat, ya, Auf bin Malik. Ya. Ayahnya lapor bahwa anak dia diculik, diikat, dan dimasukkan ke dalam tas kulit oleh orang kafir. Maka Nabi SAW ajarkan perbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Setelah diamalkan, maka ikatannya terbuka dan tas kulitnya terbuka. Orang kafir dalam keadaan tidur, onta-ontanya 40 ekor semuanya diambil nih oleh Auf, dibawa pulang ke Madinah. Waktu subuh, orang tuanya dengar suara Auf di luar. Ibunya tak percaya dan lihat Auf bawa unta 40 ekor dan kambing-kambing yang banyak. Nabi dilaporkan, maka beliau bersabda, itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudari muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meyakini dengan amal, dengan amalan, dengan kekuatan amal, dengan kekuatan yakin daripada amal tadi. Misalnya suatu ketika bayan Maulana Nadirul Rahman di Rawin, Pakistan, ketika Zaid bin Harisah ini kan biasa antarkan dagangan dari Mekah ke Syam. Ya, di tengah perjalanan jumpa perampok yang menyamar, pura-pura ingin menumpang dengan satu imbalan. Zaid pun mengizinkan. Tetapi ketika sampai di persimpangan, orang tadi merayu Zaid agar tidak lewat jalan biasa dan ambil jalan yang dikatakan olehnya lebih dekat. Wah, ini lebih dekat katanya. Maka dia merayu dan meyakinkan Zaid kalau itu jalan pintas dan banyak rerumputan yang dapat dimakan oleh tunggangan. Maka Zaid menuruti orang itu. Ternyata jalan itu sepi dan begitu lihat banyak tulang belulang manusia. Perampok itu kemudian dia langsung loncat ketika sudah sampai di sana, dan Zaid diancam dengan pedang, hendak dibunuh dan dirampok semua barangnya. Maka Zaid tidak terkesan. Zaid tawajuh kepada Allah dan minta izin agar dia dapat sholat 2 rakaat dulu sebelum dibunuh. Maka orang itu izinkan. Setelah sholat, Zaid terucap kalimat ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin 3 kali. Tiba-tiba datang penunggang kuda dan langsung itu membunuh perampok itu. Maka Zaid radhiyallahu anhu heran dan tanya, siapa kamu? Orang itu menjawab, saya adalah penjaga kalimat ya arhamar rahimin. Saat engkau ucapkan yang pertama, saya masih ada di langit yang ke-7. Ucapan yang kedua, saya sudah berada di langit yang pertama. Dan ucapan yang ketiga, saya berada di depan kamu dan bunuh orang itu. Allahu Akbar. Inilah keyakinan
dengan amal. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allah.